Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita semua dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat-Mu kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami semua dalam keadaan baik. Itu kami alami karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas setiap pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Matius pasal 9 ayat 16 dan 17. Demikianlah sabda Tuhan. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Namun anggur yang baru dituang ke dalam kantong yang baru, maka terpeliharalah kedua-duanya. Tema renungan saat ini adalah gantilah dengan yang baru. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada seorang seniman Italia yang bernama Michelangelo Buonarroti mendapat perintah untuk membuat lukisan untuk gerejanya. Ia telah mencoba untuk merombak lukisannya berulang kali, namun ia belum dapat menciptakan lukisan yang baik menurutnya. Suatu hari ketika sedang berada di sebuah warung minuman, ia mendengar seorang laki-laki berkata kepada pelayannya, "Anggur ini sudah asam, segeralah membuangnya." Maka pelayan itu pun memecahkan guci yang berisi anggur yang sudah asam tersebut, sehingga air anggur mengalir keluar dan terbuang. Segera pelayan itu membawa sebuah guci yang berisi anggur yang baru. Melihat itu, Michelangelo segera pulang ke rumah dan membuang lukisan-lukisannya yang lama. Dan malam itu ia berhasil untuk menciptakan sebuah lukisan yang baru yang sangat bagus. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ketika kita terus memelihara sesuatu yang tidak baik di dalam hati, pikiran kita, maka akan merampas semua sukacita dan peluang kita untuk maju. Memang masing-masing kita pasti memiliki pengalaman yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kita semua tidak terlepas dari dua sisi kehidupan, yaitu sisi suka dan sisi duka. Suka dan duka di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam berbisnis, serta pekerjaan, di dalam penderitaan karena sakit penyakit, di dalam menjalin hubungan dengan seseorang, bahkan di dalam pelayanan kita. Tentu saja sisi suka akan senantiasa menjadi kenangan manis yang dapat membuat wajah kita berseri-seri, bahkan tersenyum setiap kali kita mengingatnya. Tetapi yang biasanya jadi masalah adalah sisi duka yang tidak jarang membuat kita sedih atau bahkan menyebabkan kita menyimpan dendam serta kepahitan yang tidak pernah hilang. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, apakah kita banyak mengalami kegagalan, kekalahan, keterpurukan, dan pengalaman yang menyakitkan selama ini? Bangkit dan bangunkan iman kita kembali. Seseorang pernah berkata, waktu yang lalu tidak akan pernah sama dengan waktu yang akan datang. Taruhlah harapanmu sepenuhnya kepada Tuhan dan lihatlah bagaimana Ia berkarya di dalam kehidupan kita. Buanglah anggur yang asam beserta kirbat lama itu,
dan milikilah anggur baru beserta kirbat baru yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita bangun karakter untuk menyingkirkan hal-hal yang buruk dan lihatlah masa depan yang lebih baik, karena kita perlu yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai langkah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pemurah, ajarilah kami agar berani untuk meninggalkan semua kegagalan dan kepahitan kami untuk memulai sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan kepentingannya sendiri. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami, supaya bangsa kami semakin hidup makmur dan sejahtera karena berkat Tuhan. Bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Dalam pergumulan sakitnya, kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menolong, menjamah, dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu, supaya apapun yang boleh kami kerjakan, boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Mampukan kami untuk melakukan segala sesuatu dengan baik, agar apapun yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.